Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya teman-teman. Antusias, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Dan berkati kakak-kakak pembina kami Tuhan yang sudah membina kami selama ini Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, dan kesehatan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri ya, tepuk tangan di atas kepala kita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi katakan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis meraguku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya teman-teman. Aku berani tampil beda. Haleluya. Kita percaya bahwa masa depan kita penuh harapan. Amin. Amin. Yuk semuanya bertepuk tangan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua lompatku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di mata-Nya.
penopang hidupku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan sikap yang terbaik, kita mau memberikan ucapan syukur kita buat Allah kita. Kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Nya, amin. Yuk kita sungguh-sungguh lebih lagi menyembah Tuhan kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Yuk kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi kita katakan dari awal dengan sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Setiap hidup kami Tuhan, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, muliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalan kami Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Yuk teman-teman, kita angkat penyembahan kita. Oh haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, ubahlah hidup kami.
Oh haleluya, terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yuk sama-sama katakan dengan lembut, katakan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Yuk kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami Tuhan akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kau berkati orang tua kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Berikan mereka panjang umur dan kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
Teman-teman, mari kita bangkit berdiri yuk, biar kita semangat untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Shalom adik-adik, masih tetap semangat kan? Yuk sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa dulu sama-sama. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau yang bukakan mata telinga rohani kami ya Bapa. Kami mau taat ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, gak kerasa ya, sekarang udah di tahun 2021 di bulan Januari. Kakak mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik dan papa mama. Adik-adik, di tahun ini adalah tahun integritas. Apa itu ya tahun integritas? Tahun integritas adalah apa yang ada di hati, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam ucapanmu, apa yang ada dalam tingkah lakumu, itu semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ada sebuah cerita nih tentang seorang ayah yang hidup bersama 2 anak laki-lakinya. Anak yang pertama bernama Jono. Anak yang kedua bernama Joni. Oke, pada suatu hari ayahnya datang kepada Jono, kakaknya. Ayahnya bilang begini, "Jono, kamu hari ini bantuin ayah ya di kebun anggur, bekerja di sana." Lalu apa jawab Jono? Jono menjawab, "Oke ayah, aku akan berangkat." Tetapi kenyataannya Pak adik-adik, si Jono dia malah malas-malasan di kamar. Dia tidur baring-baringan sambil santai dia di kamar. Ayahnya tahu, dia sedih hatinya. Akhirnya dia datang ke adiknya yang bernama Joni. Lalu ayahnya bilang, "Joni, kamu hari ini bantuin ayah ya bekerja di kebun anggur." Lalu jawab Joni, "Enggak aku gak mau, aku malas," kata Joni. Wah, ayahnya tambah sedih dong. Tadi si Jono dia katanya mau pergi, ternyata dia gak jadi pergi. Sekarang si Joni dia membentak ayahnya. Lalu apa yang dilakukan Joni setelah melihat ayahnya bersedih? Si Joni itu menyesal adik-adik. Dia menyesal melihat ayahnya sedih. Kemudian dia meminta maaf kepada ayahnya. Ayahnya pasti memaafkan. Lalu setelah itu Joni pergi ke ladang kebun anggur untuk bekerja membantu ayahnya. Nah sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik yang benar-benar tulus menyayangi ayahnya siapa? Kakaknya Jono yang pura-pura taat tapi dia tidak melakukannya? Apakah si Joni yang awalnya menolak kemudian dia menyesal dan berbalik meminta maaf? Yang Jono atau yang Joni? Iya adik-adik, Joni. Karena apa? Karena Joni itu dia sadar akan kesalahannya. Dia menyesal. Lalu dia meminta maaf. Dan ayahnya memaafkannya. Sedangkan Jono juga menyayangi ayahnya, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak mau meminta maaf kepada ayahnya. Nah adik-adik, kalau adik-adik nih selama liburan kemarin, kegiatan kalian di rumah ngapain aja sih? Suka membantu papa mama di rumah? Atau suka malas-malasan karena ini kan udah musim hujan nih. Aku mau di rumah aja, aku mau di tempat tidur aja. Aku gak mau bantu papa mama. Adik-adik,
Kalau kita rajin membantu papa mama di rumah, kita bisa menjadi berkat loh bagi orang lain. Kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Nanti orang lain di sekitar itu akan melihat adik-adik. Teman-teman yang tinggal di lingkungan sekitar adik-adik, mereka akan melihat bahwa adik-adik itu rajin ya, rajin membantu papa mamanya di rumah. Terus bisa menjadi contoh yang baik juga bagi adiknya yang di rumah. Papa mama senang nggak? Senang dong. Karena apa? Karena adik-adik suka membantu. Adik-adik pasti juga suka untuk menjadi teladan yang baik bagi teman-temannya yang lain. Nah, selain di rumah, menjadi teladan yang baik itu di mana saja, di sekolah itu bisa loh. Contohnya, kalau misalkan di dalam belajar, adik-adik duduk tenang diam, fokus mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya di kelas. Tidak main sendiri, tidak lari-lari, tidak jawil-jawil temannya. Dan juga adik-adik juga rajin untuk mengumpulkan tugas sekolah yang diberikan sama gurunya. Itu juga menjadi contoh dan teladan yang baik bagi teman-temannya dan orang lain. Adik-adik, selain perbuatan yang menjadi berkat dan menjadi teladan, apalagi ya perkataan. Perkataan kita harus yang baik-baik. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata yang jahat, harus perkatakan yang baik. Apalagi melawan orang tua itu malah tidak boleh. Tadi kan kita di awal kan sudah bilang tahun integritas. Ucapan, perbuatan yang ada di hati semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa juga berdoa, membaca Alkitab setiap hari, minta tuntunan sama Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk selalu menuntun setiap kita. Kalau misalkan kita ada salah sama mama papa, kita harus cepat-cepat minta maaf. Nanti Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memberkati adik-adik. Tuhan akan memakai adik-adik sebagai alatnya untuk menjadi berkat yang luar biasa. Yuk, sekarang adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Bapa, ini kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau ya Tuhan yang membentuk setiap kami menjadi alat-Mu ya Bapa. Bimbing kami di dalam kehidupan kami, di dalam seluruh kegiatan kami ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Engkau yang tiap hari yang selalu menuntun setiap langkah kami. Engkau yang menuntun setiap perkataan kami, setiap tingkah laku kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati papa mama kami. Engkau yang memberkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya Engkaulah Allah ya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Bapa. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat sukacita turun atas setiap adik-adik mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kembali. Yuk sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.